Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah, yang dengannya kita senantiasa memujinya, yang dengannya kita senantiasa meminta kepadanya, yang dengannya kita senantiasa meminta ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan kajian kami via online pada subuh yang penuh berkah ini, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikra Indonesia chapter Singkawang yang sudah menyaksikan kajian kami pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang ketujuh kita akan melanjutkan kajian fikih dasar, yakni merujuk kepada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita telah membahas tentang nawaqidul wudu, yakni pembatal-pembatal wudu. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang daripada Syekh tulis, yakni babu ma yujibul ghusla wa sifatihi. Yakni babu ma yujibul ghusla wa sifatihi, yakni bab tentang hal-hal yang diwajibkan mandi dan sifatnya. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga para jamaah yang mungkin mendengarkan kajian kami via rekaman Telegram ini, yakni hendaklah kita untuk selalu senantiasa mensyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah Allah telah berikan kepada kita, Allah telah karuniakan kepada kita agama Islam, ya, dinul Islam, yang mana agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mana semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan subhanallah, ternyata dari perkara yang mandi, hal-hal yang diwajibkan kita untuk mandi telah diajarkan oleh Rasulullah. Apa saja yang kita diperintahkan untuk mandi dengannya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengangkat hadas besar. Jadi hadas besar diangkat dengan mandi. Nah, di sana disebutkan oleh penulis kitab ini, yakni Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Di sana ada beberapa hal, yang apabila hal tersebut yang kita lakukan, maka kita wajib mandi karenanya. Maka langsung saja kita bacakan qala musannif rahimahullah wa yajibul ghuslu min, yakni diwajibkan mandi karena yang pertama al-janabati, yakni apa? Janabah. Yakni mandi karena apa? Janabah. Wahia, nah, di antara mandi janabah itu yang pertama, yakni inzalul mani biwat'in aw ghairihi. Nah, yang pertama
ya ketika seseorang janabah maka dia wajib mandi. Ya, maka kondisinya yang pertama ini apa? Inzalul mani biwat'in aw ghairihi. Maka yang pertama yakni keluarnya air mani karena bersetubuh maupun yang lainnya. Jadi jamaah, ya, apabila seseorang yang dia keluar mani, baik itu dengan jalan berhubungan suami istri maupun dengan jalan yang lain, ya, maka dia diwajibkan mandi janabah, yakni atau dikenal dengan kita adalah mandi junub. Ya, itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah au bil tiqa'il khitanaini au bil tiqa'il khitanaini. Yakni kondisi yang kedua adalah bertemunya dua khitan. Ya, bertemunya dua khitan maksudnya adalah bertemunya, ini mohon maaf ya, ini bertemunya duanya kemaluan. Ini berhubungan. Ya, baik entah itu sampai keluar air mani ataukah tidak. Ya. Apa definisi berhubungan ini? Ya, ini sebagian ulama memberikan definisi, ya ini maksudnya ya diberikan permisalan. Jadi maksudnya apa? Ember ke dalam telaga. Ya, maka apabila au bil tiqa'il khitanaini, yakni apabila dua khitan bertemu maka dia diwajibkan untuk janabah, yakni mandi janabah. Ya, walaupun dia tidak keluar air mandi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ya yang kedua, ya tadi yang pertama. Ya, tadi yang pertama maksudnya adalah janabah ya. Jadi yang diwajibkan untuk mandi apabila ya seseorang itu janabah. Ya, seseorang itu janabah. Apa itu janabah? Yang pertama keluarnya air mani ya karena bersetubuh maupun dengan jalan yang lain. Kemudian yang kedua apa? Bertemunya dua khitan. Yakni bertemunya ya dua khitan, yakni berhubungan walaupun tidak mengeluarkan air mani maka dia tetap mandi. Naam. Kemudian perkara yang kedua yang apabila hal ini terdapat, ini khusus bagi kaum muslimah. Ya, ini apa? Yang kedua ini adalah wa khuruji damil haidi wan nifasi. Nah, yang kedua adalah keluarnya darah haid dan nifas. Jadi maksudnya apa? Ketika selesai haid maka dia wajib mandi. Ya, ketika dia selesai haid maka dia wajib mandi. Atau ketika dia selesai nifas, ya waktu nifas, yakni selesai masa-masa melahirkan, ya maka dia wajib mandi. Ya, maka kondisi yang kedua ini adalah khususon, ya ini khusus bagi setiap kaum muslimah, bagi setiap wanita yang apabila dia sudah selesai ya dari haid maka dia wajib mandi. Apabila dia telah selesai dari nifas maka dia wajib untuk mandi. Naam. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga yang mengharuskan kita mandi adalah ya wa mauti ghair syahid. Ya, yang ketiga ini adalah kematian selain dari mati syahid. Maksudnya apa? Ya, ini ketika jenazah ya seorang muslim maupun muslimah, ya maka diwajibkan untuk dimandikan. Kecuali siapa? Kecuali ghair syahid, yakni kecuali mati karena syahid. Ya, kalau mati syahid, ya mati di jalan Allah berperang, maka tidak diwajibkan untuk dimandikan. Naam. Kemudian keempat adalah wa islamil kafir. Ya, ini apa? Seseorang yang masuk Islam. Ya, ini apa? Yang keempat adalah masuk Islamnya orang kafir. Jadi setiap orang yang dia non muslim, yang dia kafir, kemudian dia hendak masuk Islam, menjadi mu'alaf, maka setelah dia mengucapkan ya ketika dia hendak masuk Islam maka hendaklah dia mandi. Ya, naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, para pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah, lalu Syekh membawakan dalil yang berkaitan dengan mandi ini, yakni yang pertama beliau membawakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6.
Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Yakni beliau menukilkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Ya, apabila kalian junub, ya maka mandilah. Yakni maka bersucilah. Yakni bersuci dengan mandi. Nah, namanya adalah mandi janabah. Yakni tidak boleh asal mandi. Maka nanti di sana akan disebutkan ya tata cara mandi tersebut. Ya, biar kita mengetahui. Kemudian dalil yang kedua adalah beliau membawakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Yani kata Allah, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Yani apa? Maksudnya apabila wanita tersebut dalam keadaan haid, tidak boleh seseorang, ya, tidak boleh suaminya bergaul dengan istrinya tersebut sampai sang istri suci. Ya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi saya membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan tentang wajibnya mandi. Yakni dalil yang berkaitan dengan janabah, yakni ketika seseorang junub, maka hendaklah dia diharuskan untuk bersuci dengan mandi junub. Ya, dan tidak mencukupkan hanya dengan wudu saja lalu dia salat, maka tidak sah salatnya. Ya, karena ketika seseorang janabah, ya junub, maka dia harus mandi. Ya, kemudian yang kedua adalah ya terdapat larangan bahwasanya tidak boleh ya seorang suami mendatangi istrinya yang mana sang istri dalam keadaan haid. Ya, maka ketika istri tersebut telah suci dari haid, ya maka diperintahkan, ya maksudnya maka diperbolehkan ya untuk mencampurinya. Ya, ini menunjukkan tentang ketika wanita ketika selesai sudah haid, ya ketika wanita selesai dari haid, maka mereka ya diwajibkan untuk mandi. Naam. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yakni ya wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Bil ghusli min taghsilil mayyiti. Yakni apa? Memerintahkan yang mandi karena memandikan mayit. Ya, jadi ya seseorang ya maka dia diharuskan, ya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mandi. Ya, setelah apa? Dia memandikan mayit. Ya, jadi bagi seorang muslim yang mungkin dia melaksanakan fardu kifayah, yang memandikan jenazah, maka ketika selesai dia memandikan jenazah, maka dia harus mandi. Kemudian dan yang kedua bahwasanya Rasulullah juga memerintahkan orang yang baru masuk Islam untuk mandi. Wa amara man aslama ay yartathila. Ya, dan Rasulullah memerintahkan ya yakni orang yang baru masuk Islam untuk mandi. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka yang masuk Islam ya maka hendaklah mereka mandi. Ya, setelah mereka masuk Islam maka hendaklah mereka mandi. Naam. Demikianlah jamaah rahimana rahimakumullah tentang ya ma yujibu, yakni hal-hal yang diwajibkan apabila hal ini ada pada diri kita maka kita diwajibkan untuk mandi. Ya, yang pertama tadi apa? Janabah. Yakni mandi janabah, yakni ketika seseorang ya keluar mani, baik itu melalui jalan berhubungan ataukah yang semisalnya atau yang selainnya. Ya, tentu saja jamaah, ya apabila seseorang yang dia berhubungan suami istri yang sah, maka subhanallah ketika mereka berhubungan mereka mendapatkan pahala.
Ya, adapun melalui dengan jalan selain daripada ini tentunya berdosa. Ya, apalagi berzina waliyadzubillah. Ya, atau misalkan ya bagi laki-laki onani, ya, atau bagi wanita yang semisalnya, ya maka dilarang dan hukumnya adalah maksiat dan dosa. Ya, maka apabila dia melakukan dengan jalan selain daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdosa dan dia tetap diwajibkan untuk mandi. Naam. Kemudian yang kedua, yakni dari janabah tersebut adalah bertemunya ya dua khitan. Ini bertemunya dua khitan, ini berhubungan. Baik itu sampai keluar air mandi ataukah tidak. Ya, maka dia tetap wajib untuk mandi. Naam. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang wanita yang dia suci daripada haid, ya, dan juga nifas, maka ketika sudah selesai maka mereka wajib untuk mandi. Kemudian yang ketiga adalah yakni wa mauti ghair syahid, yakni mayit, ya, mereka jenazah tersebut wajib dimandikan kecuali yakni mereka mati karena mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa islamil kafir, yakni masuk Islamnya orang kafir, yakni mu'alaf. Ya, bagi mereka ya ketika hendak masuk Islam maka mereka diharuskan untuk mandi. Ya, kemudian selanjutnya adalah ya sebagaimana di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni bil ghusli min taghsilil mayyit, yakni seseorang yang dia telah memandikan mayit, maka mereka diwajibkan oleh Rasulullah untuk mandi. Naam. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, dan ini adalah pembahasan terakhir kita dari pertemuan yang ketujuh ini, yakni wa amma sifatu ghuslin nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Ya, minal janabati. Yakni ya, poin yang kedua ini adalah tata cara, ya, sifat mandi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mandi dari janabah, maka apa saja yang Nabi lakukan? Yang pertama, fakana yarsilu farajahu awwalan. Maka ketika kita hendak mandi janabah, ya, janabah tadi dua hal, ya. Pertama, ini disebabkan keluar air mani dengan jalan berhubungan atau yang semisalnya. Yang kedua, atau dengan bertemunya ya dua khitan. Nah, apabila seseorang hendak mandi maka hendaklah fakana yaghsilu farjahu awwalan. Maka yang pertama hendaklah dia mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Ya, ini apa? Mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, summa yatawaddau wudu'an kamilan. Kemudian yang kedua adalah hendaklah dia berwudu dengan sempurna. Ini apa? Hendaklah dia berwudu sebagaimana hendak wudu salat dengan sempurna. Ya, kemudian yang ketiga adalah thumma yuhthil ma'a ala ra'sihi thalasan. Nah, kemudian setelah dia berwudu, maka hendaklah dia menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Ya, beliau membasahinya dengan air tersebut. Ya, maksudnya apa? Setelah berwudu dengan sempurna maka mengambil air, membasahkan air mungkin sambil keramas-keramas. Ya, 3 kali. Ya, kemudian setelah itu thumma yufidul ma'a ala sa'iri jasadihi. Kemudian yang keempat setelah itu apa? Kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Yani apa? Mengguyur badan dengan air tersebut secara keseluruhan. Ya, berarti apa? Rambut juga basah. Maka bagi para wanita yang rambutnya panjang, maka mereka membasahi rambutnya. Ya, naam. Nah, kemudian setelah itu, yang keempat adalah ya, setelah beliau membasuh seluruh badannya dengan air
yang mengguyur semua mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Maka yang kelima adalah thumma yarsilu rijlaihi bimahallin akhar. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai, maka beliau membasuh kedua kakinya dengan basuhan yang lain. Nah, maksudnya begini jamaah. Ya, maka yang pertama kali yang Nabi lakukan ketika Nabi mandi dari janabah adalah mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu beliau berwudu dengan sempurna sebagaimana wudunya salat. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengambil air lalu menuangkan air tersebut di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Ya mungkin dikeramas-keramas sambil dia dibasuh. 3 kali dulu. Nah, setelah itu barulah beliau mengguyur seluruh tubuhnya dengan air, yakni mandi. Ya, nah kemudian setelah itu maka Nabi membasuh kedua kakinya dengan basuhan yang lain. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya ketika yang pertama tadi kan berwudu, maka ketika wudu ini maka kaki terakhir dicuci. Ya boleh. Ya ketika sudah selesai maka kedua kaki barulah dibasuh. Ya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tentunya jamaah dalam masalah ini adalah niat sangat penting. Ya, tentunya berniat untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi tersebut. Karena apabila seseorang yang dia mandi janabah, mandi karena hadas besar, mandi junub misalkan, kalau tidak disertai dengan niat, maka dianggap dengan mandi biasa. Walaupun dia berapa kali mandi, tapi kalau tidak berdasarkan dengan niat untuk mengangkat hadas, maka dia dianggap mandi seperti biasa. Maka pentingnya niat dalam segala keadaan, terutama dalam hal ibadah, dalam mengangkat hadas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yani Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Naam. Jadi ketika mandi ini maka disertai dengan niat. Tentunya dengan niat. Kemudian setelah niat, maka dia berwudu, dan niat ini tidak perlu kita lafazkan. Niat tidak perlu kita lafazkan dan cukup dalam hati, dan Allah Maha mengetahui. Dan subhanallah ketika kita misalkan kita junub misalkan, maka ketika kita ke kamar mandi, niat kita sudah untuk mandi, untuk menghilangkan hadas besar. Maka niat tidak perlu diucapkan dengan lisan dan tempatnya di dalam hati. Maka tidak perlu kita lafazkan. Nah, kemudian jamaah rahiman rahimakumullah, Asy-Syaikh mengatakan rahimahullah, yakni wal fardu min hada, kemudian hal-hal yang wajib, hal-hal yang wajib dalam mandi, yakni ghaslu jami'il badani, yakni membasuh seluruh anggota badan. Jadi wajib dalam hal mandi ini adalah membasuh seluruh anggota badan. Wa ma tahta syu'uril khafifati wal qashifati, yakni termasuk yang di bawah rambut, baik yang tipis maupun yang lebat. Maksudnya rambut juga wajib untuk dibasahi ketika mandi janabah. Wallahu a'lam. Dan Allah yang Maha mengetahui. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah. Nah, adapun mandi, mandi dari haid, kemudian mandi dari nifas, kemudian mandi dari setelah mandikan mayit, maka sama seperti ini. Yang pertama adalah kalau dia berhubungan
Kalau dia selesai berhubungan, maka hendaklah dia mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Kemudian dia berwudu dengan sempurna. Kemudian dia membasuh ya di bagian kepalanya 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu ya dia membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Ya, kemudian ketika selesai maka barulah dia mencuci kedua kakinya. Dan ini adalah bagian akhir daripada mandi janabah tersebut. Dan mandi yang seperti ini tidak hanya mandi ketika janabah. Ya, maka mandi ketika wanita yang telah selesai haid atau selesai nifas, maka sama mandinya seperti ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian jemaah rahimakumullah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan singkat kita, pertemuan yang ketujuh kita dari mempelajari fikih dasar, yakni merujuk dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih fid Din yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Demikian kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami via online. Ya, dan juga mungkin ada di antara wali santri yang sedang menyimak kajian kami. Naam, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang, jazakumullahu khairan ya, yang Masya Allah ya dari awal sampai akhir setia mendengarkan ya atau menyaksikan kajian kami yang membahas seputar fikih dasar. Mudah-mudahan jamaah apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi usia kita, memberkahi waktu kita, dan tidaklah kita melakukan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai keridhaan Allah, dan tentunya yang kita inginkan dari apa yang telah kita lakukan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Ya, untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.